Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya, Bung Roban. Sebelum kita berbicara tentang hasil pertandingan yang bermain dini hari, di mana Manchester City kembali mengambil alih pimpinan klasemen sementara di Liga Premier Inggris setelah sehari sebelumnya Liverpool mengkudeta mereka memimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin atas City setelah Liverpool mengalahkan MU 4-0 di Anfield. Namun City bisa memenangkan pertandingan melawan Brighton di Etihad dengan 3-0 sehingga pasukan Pep mengambil alih posisi atas, unggul 1 poin dari Liverpool. Hasil pertandingan lainnya juga yang berlangsung di Stamford Bridge, The Blues kalah di kandang, dihajar oleh The Gunners. Arsenal bahkan dengan telak 2-4. Pembalasan yang sepadan dilakukan oleh Mikel Arteta dan pasukannya setelah pada pertandingan pertama di Emirates The Gunners kalah atas The Blues dengan 0-2 saat itu. Tapi sebelum kita ngobrol, kita berbicara review tentang 2 pertandingan itu, ada kabar gembira buat Anda bahwa besok sesuai dengan janji dari pihak Leones PT SK Prima Eva ini, 20 pemenang yang sudah menebak dengan benar setelah diundi dari 1000 hampir 1500 jawaban yang datang ke leones.id, maka sudah diundi dan akan diumumkan pada besok. 20 orang mendapatkan giveaway masing-masing Rp100.000. Total ada 2 juta yang dipersiapkan untuk diberikan kepada Anda. Ini khusus giveaway dari Leones. Dan nantinya setelah besok diumumkan, giveaway-nya dikirim kepada Anda semua. Dan pertandingan di UCL akan terus berlangsung. Di babak semifinal, Anda kembali ditantang oleh Leones.id. Ada 2 juta rupiah lagi. 10 pemenang kali ini akan mendapatkan, kalau dari 100.000 naik jadi 200.000 buat Anda. Kalau Anda bisa tebak dengan benar siapa 2 tim yang berhak nantinya lolos ke final UCL yang akan berlangsung pada 28 Mei yang akan datang. Jadi Anda cukup menebak duel antara Madrid dan City dan juga Liverpool dengan Villarreal, siapa yang akan melaju ke babak final. Anda harus mengirimkan jawaban Anda itu langsung ke leones.id. Sekali lagi, Anda harus mengirimkan jawaban Anda ke leones.id. Jadi yang selamat buat Anda, nantinya dalam pengumuman besok akan diumumkan di leones.id. Anda tinggal buka di Instagram siapa-siapa yang memenangkan 20 orang itu, dan juga saya akan umumkan pada besok jam 10 paling lambat, paling cepat jam 9 pagi hari dengan 20 nama ini. Dan Anda mulai saat ini sudah dibuka kesempatan kembali. Silakan Anda berprediksi sesuai dengan pendapat Anda. 2 tim jagoan Anda yang akan ke final Liga Champions. Kirim ke leones.id. Oke, kita bicara sekarang dengan Manchester City. City mendapatkan kembali seorang Ruben Dias. Walaupun dia masuk di babak kedua menggantikan Stones, tapi setidaknya salah satu pemain belakang terbaik yang mereka miliki itu sudah datang. Artinya ini kabar bagus juga bagi pendukung fans Manchester City, bahwa lini belakang mereka kini semakin kuat. Di saat City sedang berburu gelar juara bersama dengan Liverpool, dan mereka sudah diperkuat oleh Ruben Dias. Jadi ada opsi di belakang enak buat Pep. Apakah Dias akan bermain dengan Aymeric Laporte atau dengan John Stones? Ini lebih bagus ketika Dias ada, dan mereka bisa menang dengan 3 gol di kandang sendiri. Butuh sekitar 53 menit sebelum Riyad Mahrez memecah kebuntuan dari City, di mana babak pertama sulit mereka bisa membuat gol. Pertahanan yang rapat dibangun oleh anak-anak Brighton dengan Luis Dang dan kawan-kawan yang menyulitkan bagi tim asuhan Pep. Tetapi City adalah City dengan penguasaan bola yang tinggi, dan gol hanya menunggu soal waktu. Mereka mendapatkan itu lewat
Mahrez. Dan gol kedepannya sudah aman buat mereka setelah Mahrez bisa membuat gol ini dan mereka bisa mengunci 3 poin, karena yang paling penting bagi City bukan soal menang gede ya. Cukup 1-0 aja dah aman buat mereka. 3 poin ini yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa ada di atas lagi, menambah motivasi mereka, kepercayaan diri mereka untuk melalap 6 pertandingan ke depan, karena itu tugas dari City. Kalau mau juara tidak boleh kalah di 6 pertandingan ke depan, karena berbahaya. Tergelincir sedikit saja mereka bisa dihajar oleh Liverpool. Liverpool yang lagi on fire saat ini. Liverpool yang sudah melewati pertandingan melawan MU dengan sangat luar biasa. Ini harus diantisipasi dengan baik oleh Manchester City ya. Walaupun Manchester City punya jadwal yang lebih bagus ketimbang dengan Liverpool, tapi Liverpool sulit ditahan kalau mereka bermain seperti ketika mereka mengalahkan City di semifinal Piala FA, dan juga puncaknya mereka mengalahkan MU dengan 4-0 clean sheet di Anfield. Siapapun yang melawan Liverpool berbahaya, pasti akan takluk. Termasuk Everton yang akan bermain pada hari Minggu nanti. Dan City sekali lagi akan diuntungkan setelah melewati Brighton. Mereka akan menjamu Watford juga di Etihad. Dan ini 3 poin sudah di depan mata. Ya, tinggal mereka selesaikan. Bukan menganggap enteng Watford yang ada di bawah, tetapi secara kualitas pasti kita tahu semua. Di saat City sedang memburu gelar, ya, dan mereka butuh kemenangan 3 poin, apalagi bermain di Etihad, sulit bagi Watford untuk bisa menghadang mereka. Paling tidak mereka akan mengikuti jejak dari Brighton yang cukup di 45 menit pertama bisa menahan gempuran-gempuran pemain-pemain City, tapi di babak kedua mereka hancur. Dan City bisa mengikuti. Kalau Liverpool itu memberikan hanya 2 tembakan dan 1 on target bagi MU di Anfield, dan City juga memberikan itu kepada Brighton dengan hanya 2 tembakan dan 1 on target ya. Dan City juga mempunyai 5 on target, sama seperti Liverpool, ada 5 on target dan 4 gol, tapi City hanya melesatkan 3 gol dari 18 percobaan menembak dengan 66% penguasaan bola mereka. Saya rasa memang mereka layak menang, pantas untuk bisa memenangkan pertandingan. Tak perlu lagi kita harus bisa mengulas bagaimana cara bermain City untuk ya. Saya pikir ini sudah semua tahu ya, bahwa menghadapi City dengan kualitas mereka unggul di semua lini ya, dengan penguasaan bola yang bagus. Tapi yang enak selain saya katakan tadi dengan Ruben Dias yang ada, bahwa Pep yang tidak memainkan 3 pemain ini di babak semifinal Piala FA yang membuat mereka kalah dengan 2-3 menghadapi Liverpool di Wembley. Itu pemain seperti Kevin De Bruyne, Rodri, dan Ilkay Gundogan. Ini 3 pemain yang tidak bermain melawan Liverpool. Padahal 3 pemain oke dan tampil menghadapi Brighton. Bahkan ketiganya tidak tergantikan. Dengan 3 pemain ini yang ada di tengah, ini menjadi kekuatan bagi City. Dan di depan itu dia mendorong Bernardo Silva bermain sebagai seorang false nine dengan pola 4-3-3-nya ya, dengan Mahrez dan Foden. Jadi saya pikir ini taktik yang luar biasa ya, yang dipunyai oleh Pep Guardiola, dan dia sudah mendatangkan 3 pemain terbaik dia yang tidak main, tapi sekarang fokus mereka sudah dialihkan di IPL, mengamankan posisi di IPL. Selain mereka akan berpikir nantinya setelah Watford itu Madrid di depan mata. Jangan main-main, Madrid juga sedang berusaha untuk bisa meraih gelar ke-14 mereka di UCL. Dan setelah City mengamankan Brighton dan Watford nantinya melawan Watford pada hari Sabtu, mereka tenang di saat mereka akan bertarung menghadapi Madrid di semifinal UCL, karena ini pertandingan yang luar biasa yang pasti akan terjadi ya. Duel yang ditunggu-tunggu untuk kedua fans, baik fans City dan fans Madrid. Jadi sekali lagi selamat buat Pep dan timnya yang sudah mengamankan 3 poin di kandang mereka ya, walaupun memang sudah dari awal sudah bisa ditebak bahwa sulit bagi Brighton untuk menang. Saya juga kemarin udah bilang tidak perlu bicara banyak ya, mau bicara taktik, bicara apapun, ini milik bagi City, dan City melakukan itu dengan sempurna, bahkan dengan clean sheet ya. Kita beralih ke Stamford Bridge. Ini yang terjadi kejutan besar. Bukan kejutan apa, tapi mereka kalah dengan telak ini yang tidak terpikirkan. Kalau mungkin kalah dengan tipis ya, itu masih bisa diterima.
Apalagi mereka bisa menang 2-0 di kandang The Gunners. Dalam pertandingan pertama dengan gol dari Lukaku dan Reece James saat itu 2-0. Dan saya memang mengunggulkan Chelsea dalam pertandingan ini. Karena bermain di kandang mereka, Chelsea butuh menang. Dengan kekalahan mereka lawan Arsenal dengan 2-4, membuat selisih mereka itu terpaut 5. Ini juga akan berbahaya untuk mengarungi 6 pertandingan ke depan. Arsenal memiliki poin yang sama, ya. 57 dengan peringkat keempat Tottenham Hotspur. Sama-sama bermain dengan 32 pertandingan. Ya. Tetapi bagi Chelsea masih punya satu sisa pertandingan. Chelsea baru memainkan 31 laga. Ya, jadi ada 7 pertandingan ke depan yang memungkinkan Chelsea untuk bisa menjaga jarak terus, ya, dengan Spurs dan juga dengan Arsenal. Pertarungan antara 3 klub di London ini, ya, untuk meraih posisi di zona Champions. Karena 2 di atas sudah tidak bisa tergoyahkan di antara City dan Liverpool. Yang sangat disayangkan tentunya adalah kekalahan mereka dengan 2-4. Karena kalau bisa melihat, The Gunners ini datang, Arsenal datang ke Stamford Bridge itu dengan keadaan yang mereka sedang goyah. 3 pertandingan sebelumnya melawan tim yang bahkan di luar 4 besar, di luar 6 besar, mereka itu tumbang. Ya. Terakhir dari Soton, 3 pertandingan beruntun. Ini yang membuat bahwa Chelsea itu sebenarnya di atas angin untuk bisa menang. Apalagi mereka baru bisa mendapatkan kemenangan lawan Crystal Palace di semifinal dengan 2-0 dan membawa, ya, Chelsea ini lolos ke final untuk menantang Liverpool nantinya di Wembley, final Piala FA pada tanggal 14 Mei yang akan datang. Jadi memang mereka masuk lapangan dengan motivasi yang sangat bagus. Oke, tanpa Mateo Kovacic, tapi mereka masih punya ada Jorginho dan Kante, walaupun Jorginho juga tidak dimainkan sepanjang pertandingan. Tapi Tuchel memilih dengan Loftus-Cheek yang membuat 1 gol ke gawang Crystal Palace di semifinal Piala FA bersama dengan Kante di sana. Di kanan tetap dengan di kirinya ada 2 pemain yang bermain dari sisi flank, Aspi dan Alonso, di mana Aspi juga ikut membuat 1 gol. Nah, di belakang ini yang saya lihat memang ada sedikit perubahan, ya, yang mendatangkan malapetaka bahkan buat Chelsea. Reece James, kemudian Christensen yang ada di sana bersama dengan Malang Sarr, ya. Sementara Thiago Silva itu ada di bangku cadangan. Tidak ada Rudiger, memang agak sedikit berpengaruh karena Rudiger kita tahu bersama selama ini menjadi langganan tetap, pemain paling stabil, paling konsisten yang berada di starting 11-nya Thomas Tuchel. Tetapi dengan ketidakhadiran seorang Rudiger, ini terasa sekali ada sesuatu yang tidak baik di belakang, ya. Hilangnya keseimbangan di jantung pertahanan Chelsea. Dan itu diobok-obok, kita lihat bahwa ada 3 pemain dari pasukan Arteta ini terus bisa menyerang menekan pertahanan dari Chelsea. Ya. Selain Eddie Nketiah yang membuat 2 gol, ya, ke gawang Chelsea, mereka punya 2 anak muda, Smith Rowe dan Bukayo Saka yang bermain dari 2 sisi yang sangat bagus, sangat cepat, ya, dengan skill yang oke, ditunjang dengan Odegaard. Jadi total ada 4 pemain anak muda ini yang bermain sangat bagus. Ini yang menyulitkan bagi pertahanan Malang Sarr, Christensen dan juga Reece James yang ada di belakang ketika Tuchel bermain dengan pola 3-4-1-2. Karena di depan juga ada perubahan, ya, selain ada di belakang. Thiago nanti masuk babak kedua. Mestinya mungkin Tuchel bisa sehingga keseimbangan bisa terjadi tanpa Rudiger. Langsung main aja dengan Thiago dan Christensen dari awal, ya. Dengan Malang Sarr mungkin atau Chalobah bisa dicoba. Tapi ini tetap dengan dari James. Mungkin dia coba melihat bahwa ketika bermain melawan Palace ini berhasil. Ada James di belakang, ya, yang bermain, tapi tidak mungkin dengan Malang Sarr. Kalau dia bermain dengan ada Silva dan Christensen mungkin akan jauh lebih bagus, ya. Memang salah satu faktor hilangnya Rudiger ini yang berpengaruh, ya. Itu yang membuat Chelsea di belakang goyah untuk menghadapi kecepatan anak-anak muda dari Arsenal. Nah, di depan juga ini perubahan terjadi dari Tuchel. Dia tidak memainkan dari awal Kai Havertz. Lukaku yang diplot bersama dengan Werner di depan, dengan Mount ada di belakang 2 pemain ini. Kalau dia kembalikan ketika menghadapi Crystal Palace dengan Havertz lebih dulu main, mungkin agak lain. Havertz juga main tapi di babak kedua. Lukaku tidak bisa berbuat banyak, makanya Lukaku harus ditarik keluar. Nah, dari awal kalau ingin menang sebenarnya harus dengan tim terbaik bagi Tuchel untuk ini. Mungkin terlalu percaya diri di sini, sehingga mereka lupa bahwa Arsenal sedang ingin keluar dari tekanan berat mereka dengan 3 kekalahan beruntun, dan Arsenal harus menang jika ingin membuka harapan mereka untuk ada paling tidak di posisi keempat di akhir kompetisi, untuk bisa lolos kembali
ke Liga Champions. Itu yang diburu oleh Arteta dan pasukannya. Dan mereka termotivasi ya melawan tim yang berada di 4 besar seperti Chelsea. Ini derby London yang mengusung gengsi di atas segala-galanya. Prestisius sehingga mereka bisa mendapatkan itu. Babak pertama sudah 2 gol ya dengan Nketiah dan Smith Rowe. Sebelum ada di sana ada gol dari Timo Werner ya yang bisa membuat gol buat Chelsea. Di samping juga Azpilicuetanya 2 gol balasan. Tetapi kita lihat juga bagaimana Nketiah bisa membuat gol di babak kedua dan ditutup oleh Bukayo Saka. Dan menarik bahwa 2 gol yang dibuat Eddie Nketiah ini adalah 2 gol pertama dia dalam 15 pertandingan dia bersama dengan Arsenal. Karena ini pemain yang seakan-akan terabaikan. Itulah yang membuat bahwa Arteta ini seakan menyesali bahwa dia mengabaikan seorang potensi besar dari Eddie Nketiah yang juga bisa akhirnya mencetak gol, 2 gol. Dia tampil sangat baik ya. Walaupun harus ditarik keluar juga di babak kedua bersama dengan Smith Rowe dan Bukayo Saka. Dan Bukayo Saka bersama dengan Smith Rowe ini, 2 anak muda juga ini, masing-masing sudah membuat 10 gol buat The Gunners ya, dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua pemain ini di posisi lini depan Arsenal. Dan memang Arsenal butuh 3 poin ini. Kalau Arsenal hilang, ini semakin sulit mereka untuk bisa mengejar paling tidak Spurs yang ada di posisi keempat. Sekarang mereka Arteta dan timnya menekan pasukan Antonio Conte ya dan tim asuhannya dengan poin yang sama. Jadi ini yang menarik. Pertarungan bukan cuma ada di papan atas antara City dan Liverpool, tetapi juga untuk masuk ke zona Champions itu rame. Kejar-mengejar antara Spurs, kemudian Arsenal, dan ada MU yang juga mengintip di bawah. Walaupun kans MU ini sangat tipis untuk bisa masuk sejak kekalahan mereka kemarin melawan Liverpool. Karena MU ini akan bertarung nantinya melawan Arsenal di akhir pekan sebelum nanti mereka pada akhir bulan ini juga akan bertarung menghadapi Chelsea. Memang situasi dan kondisi yang sangat berat dihadapi oleh pasukan Ralf Rangnick ini. Sehingga untuk masuk ke posisi 4 besar, batas zona Champions ini terasa sangat berat untuk bisa mereka menggilas ya Spurs dan Arsenal. Masih ada kuda hitam lainnya, West Ham, yang tidak boleh terabaikan. Ini satu wakil dari London juga. Ya, West Ham kalau menang terus dan di atas ada tergelincir 1-2 pertandingan di antara Spurs, Arsenal, dan juga termasuk MU, bukan tidak mungkin tim asuhan David Moyes ini akan naik. Walaupun situasinya juga memang sangat berat, sama seperti MU. Pertarungan yang seru ada di Spurs dan di Arsenal, ya, dan juga menuntut bagi Chelsea. Ya, Chelsea harus bisa benar-benar mengamankan posisi ketiga ini. Memang masih ada 5 poin, 1 pertandingan sisa, tapi harus fokus, harus konsisten. Kalau kalah-kalah lagi dalam pertandingan berikutnya berbahaya buat posisi Chelsea. Walaupun saya pikir ya Chelsea ini tetap akan lolos. Apapun yang terjadi, kalaupun mereka tergusur, itu ada di peringkat keempat. Tapi saya rasa mereka akan finish di posisi ketiga ya untuk musim ini. Setelah entah Liverpool atau City Liverpool, dan mereka ada di posisi ini. Sampai di sini ya, review saya tentang 2 pertandingan yang berlangsung di mana City menang dengan mudah, aman, walaupun harus menunggu sampai di babak kedua ya, untuk bisa mendapatkan 3 poin, dan kalahnya Chelsea di kandang sendiri dipukul oleh tim sesama London, yaitu meriam London, Arsenal, dengan 2-4. Pengumuman lainnya untuk pemenang skor yang tepat antara Chelsea dan Arsenal kita akan umumkan nanti ya. Kalau tidak sekarang mungkin besok, termasuk juga dengan pertandingan kemarin antara Liverpool dan MU. Jadi Anda bersabar, tunggu saja siapa yang akan mendapatkan giveaway sendal dari Leones bersama 2 buah kaos Leones milik Anda semua. Ciao.